Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku, jumpa lagi dengan channel saya, Serial Tutorial. Hari ini spesial buat Anda. Saya membuat video tutorial ini, yaitu rumus yang paling sering keluar saat interview admin kantor. Jadi ketika interview admin kantor itu biasanya kita dihadapkan dengan sebuah komputer dan kita diminta untuk mengerjakan rumus-rumus yang sudah disediakan di sana dengan Microsoft Excel tentunya ya. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat Anda. Yang pertama adalah kita akan diminta untuk membuat tabel. Seperti kita tahu ya, di Excel itu tabel itu pengertiannya adalah gabungan dari beberapa kolom dan baris. Maka ketika kita diminta untuk membuat tabel, kita cukup blok saja ring yang akan kita buat tabel itu, kemudian kita pilih di sini home, kemudian pilih ini ya tabel, kita pilih yang all border seperti ini saja sudah cukup. Ini sudah dikatakan tabel, tinggal mengatur lebar maupun sempitnya dari masing-masing kolom dan baris ya. Ini bisa kita atur begitu. Itulah cara membuat tabel. Kemudian yang kedua, kita biasanya diminta untuk merubah huruf besar menjadi huruf kecil seperti ini ya. Ini kan huruf kapital semua ya, huruf kapital semua. Maka kita harus merubahnya menjadi huruf kecil. Rumus yang kita gunakan adalah lower ya, lower. Bisa kita masukkan rumusnya. Rumus itu selalu diawali dengan tanda sama dengan ya. Kita masukkan sama dengan lower, kemudian kurung buka, kita blok bagian yang akan dirubah menjadi huruf kecil itu. Nah, kita berikan kurung tutup, kemudian enter. Seperti inilah jadinya ya. Ya, ini sudah jadi. Jadi dari huruf kapital menjadi huruf kecil semua. Itu adalah rumus lower ya. Kemudian rumus berikutnya yaitu proper. Sama, kalau lower tadi dari huruf besar ke huruf kecil, kalau proper ini dari huruf kecil maupun dari huruf besar menjadi huruf besar di awal kata saja. Misalnya begini, kita masukkan proper, kemudian kita blok bagian yang akan diproperkan, yang diatur hurufnya ya. Nah, seperti ini. Kita copy saja ke bawah. Jadi setiap awal kata itu selalu diawali dengan huruf kapital ya. Entah itu di sini huruf besar maupun huruf kecil. Misalnya di sini hurufnya kecil semua. Nah, jadinya akan seperti itu ya, seperti ini. Nah, kemudian upper. Upper ini kebalikan dari lower tadi. Kalau lower dari huruf besar ke kecil, kalau upper itu dari huruf kecil ke huruf besar atau huruf kapital. Saya contohkan sama dengan upper. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita blok dan kita tutup, enter. Nah, ini sudah menjadi huruf kapital semua. Sehingga jika kita sudah terlanjur mengetik seperti ini huruf kecil semua, bisa kita ubah menjadi huruf kapital semua tanpa harus merubah satu persatu begitu. Itu ya caranya. Kemudian berikutnya yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat ya, yang keempat. Ini penomoran otomatis ya. Di sini kan disediakan kolom nomor biasanya. Kita bisa membuat penomoran otomatis dari sini 1. Kemudian di sini berapa? 2 ya. Berarti ini sudah ada 1 dan 2. Tinggal kita copy saja ke bawah, seret begitu. Cepet ya. Nah, bagaimana jika kita menginginkan ini dengan sebuah rumus? Maka di sini bisa kita masukkan rumusnya sama dengan atas tambah 1. Nah, juga 2. Kita copy ke bawah. Hasilnya sama saja. Seperti itu. Bagaimana jika kita menginginkan yang ganjil saja? Misalnya 1 dan 3. Kita copy saja ke bawah. Seret. Nah, seperti itu ya. Ganjil saja. Bagaimana kalau maunya genap saja? Bisa saja. Di sini 2, di sini 4. Nah, seperti ini kan. Oh, 4 ya. 2 dan 4 ya, seperti ini. Seret.
jadinya seperti itu. Bagaimana jika kita membuat nomor urut tapi zigzag untuk membuat tanda tangan itu ya? Misalnya di sini ada kolom lagi kolom untuk tanda tangan ya, tanda tangan misalnya. Di sini 1, di sini 2 begitu ya. Nah, di sini ke sini di mepet ke kiri, yang ini centering. Kemudian yang 3 bagaimana ya, tinggal diseret saja begini, hasilnya akan seperti itu. Mudah sekali ya, penomoran otomatis. Kemudian rumus berikutnya yang paling sering keluar adalah konta. Konta ini digunakan untuk menghitung apa? Menghitung jumlah, menghitung bagian yang ada nilainya saja. Misalnya seperti ini. Kita ingin mengetahui berapa anak yang sudah muncul nilai matematikanya, ya. Maka di sini bisa kita masukkan rumusnya sama dengan konta, kemudian kurung buka, kita blok ini, seret bagian matematika, kemudian tutup, enter. Berarti ada 5 anak. Coba kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anak yang sudah mengerjakan matematika. Kemudian bahasa Inggrisnya juga begitu, sama dengan konta, kita blok saja begini ya, kemudian tutup dan enter. Yang ini bahasa Indonesia juga sama ya. Nah, berarti sudah selesai sampai di sini ya, gitu caranya ya. Nah, ini selanjutnya adalah penjumlahan, menghitung rata-rata dan memberikan keterangan. Ini yang paling umum dan selalu muncul, dan dipastikan ini pasti muncul ya. Soal seperti ini, maka kita bisa mengerjakannya juga dengan sangat mudah. Pertama, jumlah. Untuk menghitung jumlah kita gunakan fungsi sum ya. Kita ketikkan sama dengan sum, kemudian kita blok ring yang akan dijumlahkan. Nah, seperti ini, kemudian enter. Dan untuk baris bawahnya cukup kita copy saja ke bawah begini, selesai. Kemudian rata-rata juga begitu. Untuk menghitung rata-rata kita gunakan fungsi atau rumus average, sama dengan average gitu ya tulisannya, average bacanya. Kemudian kita blok begini, kemudian kita beri kurung, tutup. Nah, itu mudah sekali ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy ke bawah. Supaya desimalnya ini tidak panjang, maka ini kita pilih decrease desimal, kita atur. Nah, 1 angka di belakang koma misalnya seperti itu. Kalau butuh 2 ya ditambahkan. Kalau tidak butuh sama sekali ya dihilangkan saja seperti ini, tidak dimunculkan komanya. Gitu, sangat mudah ya. Yang berikutnya adalah rumus if atau fungsi logika. Nah, ini juga paling sering muncul. Fungsi logika itu bisa kita masukkan rumusnya dengan if ya, sama dengan if. Kriterianya adalah jika rata-ratanya lebih dari 80 maka lulus, dan jika kurang maka tidak lulus. Maka setelah sama dengan if kurung buka, kita tunjuk dulu bagian mana yang menjadi kriteria pertama. Nah, ini ya kriterianya. Jika H3 itu yang menunjukkan rata-ratanya lebih dari 80 maka lulus. Untuk mengetikkan kata lulus harus kita apit dengan tanda petik. Kenapa? Karena itu bukan angka ya. Dan jika kurang maka tidak lulus. Diapit dengan tanda petik, kemudian kita tutup kurung. Nah, seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti itu, dan kita blok ke bawah ya, seperti ini ya. Mudah sekali kan. Nah, kemudian setelah kita bisa mengetahui caranya membuat fungsi logika dengan rumus if tadi, kita sekarang ini kita copy saja, karena ini nanti tidak bisa dihitung ya berupa rumus, maka kita buat duplikatnya di sini. Nah, jumlah yang dinyatakan lulus bisa kita hitung dari sini, sama dengan
count if, ya, count if ringnya mana ini, ya, ringnya ini, kemudian koma, kriterianya apa? Lulus, masukkan lulus. Nah, seperti itu. Berarti jumlah yang dinyatakan lulus ada 6. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 sudah. Betul ya? Jumlah yang dinyatakan lulus ada 6. Ini secara otomatis bisa kita buat. Rumus berikutnya adalah VLOOKUP. VLOOKUP ini untuk membaca data secara vertikal. Contohnya begini. Secara vertikal itu berarti yang dibaca adalah kolomnya ya, yang dibaca adalah kolomnya. Maka seperti ini, kalau nama berarti di sini nanti akan muncul nama-nama ini berdasarkan kolom yang berdasarkan baris yang saya tentukan. Misalnya begini. Di sini ada kolom nomor. Maka di sini kita lihat nomor itu ada di kolom pertama, ya kan? Di sini nomor ada di kolom pertama. Maka rumus yang kita berikan adalah sama dengan VLOOKUP kurung buka. Kemudian kita pilih di sini yang ada angkanya ini. Kolom ini atau sel ini sebagai primer key-nya ya, sebagai primer key-nya nanti untuk memanggil ya, memanggil data yang ada di dalamnya. Sudah, kemudian kita koma, berikan koma, bukan titik koma ya, komputer saya menggunakan koma. Sekarang kita blok ring ini, ringnya kita blok, kemudian koma lagi. Kita tentukan sekarang bagian mana yang akan dimasukkan ke kolom nomor ini adalah kolom ke-1, maka kita masukkan angka 1, kolom 1, enter. Maka ketika saya mengetikkan di sini angka 1, maka di sini yang muncul adalah angka 1. Oke ya. Nama juga begitu. Supaya kita tidak kesulitan membuat rumus ini lagi, ini bisa kita copy. Caranya, sebelum di copy, kita kunci dulu sel maupun ring yang tadi sudah kita tunjukkan. Ini ya, ada C2, AH2 sampai dengan H10. Ini semuanya kita kunci dulu. Nah, ini ya, dikunci dulu, itu namanya di sel absolutkan ya. Selnya diabsolutkan. Kemudian setelah diblok begitu, kita tekan tombol F4 1 kali saja. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita tekan enter. Hasilnya akan tetap, dan apabila kita copy ke bawah, hasilnya akan menunjukkan angka 1 semua. Supaya tidak menunjukkan angka 1 semua, maka kita ubah di sini rumusnya. Untuk kolom nama ada di kolom berapa? Kolom 2 kan ya, berarti kolom 1 yang tadi kita ubah menjadi kolom 2. Kita enter, ya munculkan namanya ya. Kemudian untuk matematika ada di kolom berapa? Kolom ketiga kan? Kolom ketiga. Oke, enter lagi. Ini isi kolom ke-4. Kemudian ini isi kolom ke-5. Kemudian ini apa? Jumlah. Ini ada di kolom ke-6. Setelah jumlah itu rata-rata ada di kolom ke-7. Kemudian keterangan ada di kolom nomor 8. Oke, seperti ini. Dan kita bisa memanggil data ini dengan memanggil primer key-nya atau kunci primernya. Ada di mana kunci primer tadi kan ini ya. Misalnya kita ingin memanggil datanya Evi, berarti kita cukup tekan cukup tekan tombol 5, angka 5. Nah, enter. Secara otomatis di sini muncul ya. Muncul nomor 5 Evi Khotimah. Keterangannya sekian, keterangan tidak lulus ya. Kemudian misalnya ingin memanggil Galih ada di nomor berapa? Di nomor 7 ya. Nah, seperti itu.
ini primary key, atau kalau di sekolah itu namanya nomor induk ya. Ini nomor induk 2 kita panggil set. Nah, ini dia Budi Santoso, keterangan lulus. Nah, seperti itu caranya, mudah sekali teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa diikuti atau dipraktekkan juga oleh teman-teman. Selanjutnya adalah membuat grafik ya. Membuat grafik itu pekerjaan yang mudah ya, yang mudah. Kalau sampai tidak bisa ya ini cukup memalukan ya. Untuk bisa membuat grafik kita harus mempunyai data dulu. Contoh datanya adalah seperti ini. Kita blok dulu. Pertama adalah judul kolomnya ya, kemudian isinya. Pastikan ini ikut ya untuk bisa membuat grafik, karena ini nanti juga akan tertulis dalam grafik kita. Setelah kita blok begini ringnya, kemudian kita pilih ini salah satu menu ya, menu di salah satu grafik yang tersedia. Kita klik cat, kemudian kita pilih salah satu bentuk grafik yang kita sukai. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita bisa melihat Ahmad Santoso misalnya ini ya, yang biru warnanya ini adalah nilai matematika, kemudian nilai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, jumlah dan rata-rata yang berwarna biru tua ini. Nah, itu caranya. Dan kita bisa memberikan judul di sini. Judul misalnya perolehan nilai ujian misalnya begitu. Nah, seperti ini caranya, sangat mudah sekali, dan kita bisa melakukan perubahan desain maupun warna. Misalnya dirubah menjadi seperti ini, menjadi seperti ini, silakan ya. Buat warnanya gelap seperti ini, dan ini bisa kita pindahkan atau di copy ke sheet yang baru, silahkan ya, seperti ini. Dan ini bisa kita atur menjadi ukuran yang lebih besar dan lain-lain ya. Itu cara membuat grafik. Kemudian berikutnya adalah filter. Filter ini adalah fungsi untuk mensort ya, mensortir data tertentu. Misalnya begini, ini akan saya berikan filter. Kita bisa masuk di menu home, kemudian di sini ada sort and filter, kita pilih. Nah, misalnya seperti ini. Jika kita ingin melakukan filter dengan menampilkan ini yang lulus saja, maka kita klik ini, select all, ini kita centang hilang ya semuanya. Kita tampilkan saja yang lulus. Oke. Jika kita ingin menampilkan yang lulus saja ya. Kemudian kita juga bisa menampilkan yang tidak lulus saja misalnya. Nah, ini ya, yang tidak lulus. Oke, kita centang hilang, kemudian kita tampilkan yang tidak lulus. Oke. Nah, ini tidak lulus. Berarti ada 2 orang ya. Nah, jika ingin kita tampilkan semuanya, maka seperti ini hasilnya. Itu ya caranya untuk melakukan sortir yang tidak lulus maupun yang lulus, seperti itu. Kemudian kita juga bisa melakukan ini pengurutan atau sort ya, mensortir data-data tertentu. Misalnya begini, setelah kita blok ring ini, data ini, kita pilih sort, kemudian kita pilih custom ya. Nah, di sini kita bisa bermain apakah kita ingin menampilkan data berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya di sini saya akan menampilkan siapa yang nilai matematikanya tertinggi sampai ke terendah. Maka kita bisa pilih di sini matematika ya. Kita lihat matematika itu ada di kolom berapa atau kolom apa? Kan ada di C ya. Berarti di sini kita pilih matematika. Kemudian value-nya biarkan. Kemudian kita pilih kalau smallest to largest itu dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita pilih yang sebaliknya, dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke. Nah, maka di sini sudah kelihatan nilai itu muncul dari nilai yang terbesar. Saya nggak suka yang ini, Pak. Yang mau saya tampilkan adalah rata-rata yang terbesar. Maka cukup kita blok saja seperti ini tadi ya. Kemudian pilih sort and filter, kita pilih custom sort, dan di sini kita ambil rata-ratanya. Di sini kita pilih largest to smallest. Jadi
yang terbesar sampai ke yang terkecil. Jadi ini sudah urut dari nilai yang terbesar sampai ke yang terkecil. Ya, seperti itu caranya. Mudah sekali ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini menginspirasi teman-teman dan membantu teman-teman yang akan menghadapi tes calon admin kantor maupun teman-teman yang sudah bekerja di kantor. Untuk para pelajar mahasiswa yang sedang mendapatkan tugas mengerjakan, atau para pekerja kantoran yang sedang bekerja menggunakan Excel, mudah-mudahan ini bermanfaat semua untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.